Nah ya kalau zaman now kan identik dengan zaman sudah terbuka. Jadi patokannya para selebgram gitu Ya, terkenal. eranya itu bukan era tetangga sebelah rumah gitu, udah mendunia gitu kan, menasional, mengglobal. Nah berarti zaman sekarang itu identik dengan wanita itu memang bisa jadi komoditas. Jadi pergaulan itu rata-rata bisa membuat contoh dan membuat perubahan dari pola pikir yang dididik di keluarga atau di sekolah gitu. Jadi saya menarik pentingnya punya circle yang baik gitu ya. Tapi kan kita juga tidak berarti menutup diri dari yang belum baik. Gimana memilih circle yang baik tuh rambu-rambunya gimana? Tidak ada legitimasi lah ya untuk yang sifatnya haram ya tetap haram gitu ya. Tapi ada yang benar-benar fakir teh. Kalau yang dimaksud yang benar-benar fakir tuh, karena saya kadang lihat gini teh, fenomena di jalan ya, kalau kita lihat masih ada orang tua anak muda yang mau jadi jualannya tuh ditanggung, jualan buah kan, ya Allah berarti orangnya itu kuat imannya gitu ya. Betul. Di antara sekian banyak pilihan untuk dia rebahan, sekarang banyak orang yang nggak lulus teh ketika diuji oleh salah satu keluarganya itu sakit. Ya apalagi misalnya kalau pasangan ya suami atau istrinya sakit parah misalnya yang menghabiskan biaya, terus juga kan jadi pincang ya si keluarga tuh, misalnya si istri aja, istri misalnya diponis kena cancer gitu, jadi udah nggak bisa ngelakuin lagi tugasnya, anak-anak terbengkalai, suami, nah itu tuh untuk dianya udah jelas tuh, itu jadi pukulan kan, mungkin dia hanya bisa mempersiapkan, oke, aku harus siap husnul khotimah. Nah, itu. Tapi yang lainnya nih, suaminya, anak-anaknya, itu kan juga jadi pahala nggak sih kalau anggota keluarga sakit? Oh ini kan yang ngasih ujiannya Allah, pemiliknya Allah, yang akan menyembuhkannya juga Allah. Hakikatnya dokter itu hanya alat atau media aja. Nah di situ karena pernah para jamaah ketika saya sedang ceramah nanya, kalau teteh ditinggal paham udah siap? Muslimah adalah wanita yang dimuliakan dalam Islam. Allah menitipkan banyak peran dalam kehidupannya di dunia. Muslimah sebagai hamba Allah, muslimah sebagai seorang anak, muslimah sebagai seorang istri, dan muslimah sebagai seorang ibu dan juga anggota masyarakat. Namun tidak semudah yang dibayangkan dalam menjalankan perannya. Kupas tuntas semua masalahmu dalam cerita Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, bertemu lagi dengan saya dan juga narasumber spesial kita kali ini dalam cerita Muslimah. Hari ini kita akan membahas satu topik yang agak berat. Kenapa agak berat? Kalau menurut saya ini sebuah goals penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimah. Siapakah sosok yang jadi teladan dalam kehidupan kita dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya di dunia saat ini. Sebelum kita bicara panjang-panjang, saya sapa dulu Teh Sasa. Alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tati. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya tuh senang kalau ketemu Teh Sasa tuh ya, selalu wajah terbaik gitu, ramah. Masya Allah, tabarakallah, sama-sama. Jadi kayak ngerasa bestie gitu. Memang bestie dunia akhirat insya Allah. Amin. Ya Allah. Semoga kita dikumpulkan lagi kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Teh, mungkin sebagai pengantar Teh ya. Tadi seperti yang saya spill sedikit, muslimah itu kan harus punya role model, terus harus punya tujuan. Aku hidup di dunia kan gak selamanya ya. Iya betul. Terus harus apa, gimana? Terus kalau saya jadi punya ketakutan saat itu kan zaman akhir zaman. Ya. Zaman fitnah. Banyak hal yang harus kita bahagia atau ngeri atau gimana? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat MK, untuk kali ini betul tadi udah Testi sampaikan gimana jadi wanita terbaik di zaman fitnah. Sama saya juga lagi berusaha ya. Karena yang namanya manusia itu pastinya hidup di zaman sekarang, di zaman now, itu memang tidak mudah. Bukan berarti zaman kita ini zaman yang buruk, tapi memang kita ketahui bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah ada. Salah satunya apa?
untuk khususan kita kaum muslimah, tentunya kita bisa lihat bagaimana wanita-wanita zaman sekarang itu kehidupannya, maaf ya gitu ya, untuk sebagian kaum muslim ini harus jadi catatan, mereka itu biasanya tidak merasa bangga dengan atribut keislamannya. Contohnya muslimah itu kan wajib berjilbab, ya, menutup aurat. Tapi disinilah usaha kita sebetulnya ya, melihat mereka sisi positif. Mudah-mudahan jadi jalan taubat ketika mereka misalkan pergi umroh, belum haji nih ya, umroh kan. Biasanya kalau muslimah zaman now itu pastinya mempelajari manasik ya. Ya. Biasanya siap-siap dulu kan, apa yang mau dikerjakan di sana tadi. Di sana itu apa? Nah, salah satunya syaratnya tentunya bagi muslimah menutup aurat. Berarti kan intinya aurat yang ditutup ini bukan hanya ketika sedang sholat, ya, tapi memang ini bagian dari kewajiban ketika seorang muslimah sudah memayyiz ya, sudah balik dan kena hukuman wajib. Nah, tapi kan memang kenyataannya banyak sekali selebgram. Misal ya kalau zaman now kan identik dengan zaman sudah terbuka. Jadi patokannya para selebgram ya, eranya itu bukan era tetangga sebelah rumah gitu. Udah mendunia gitu kan, menasional, mengglobal. Nah, berarti zaman sekarang itu identik dengan wanita itu memang bisa jadi komoditas gitu. Nah, apa yang dia pakai, lifestyle-nya itulah gitu ya, yang bisa jadi contoh untuk anak keturunan, maksudnya untuk kita sebagai muslimah kan sebagai madrasatul ula, sebagai pendidik yang utama di dalam keluarga. Terlepas dari misalkan nanti dia punya anak kandung ataupun anak orang lain yang dia asuh, itu ujian masing-masing lah ya. Tapi memang Allah sendiri udah memberitahu kita bahwa kita itu bisa menjadi wanita-wanita yang qanitat, yang taat. Bima hafidallah itu taatnya kepada Allah. Nah, jadi kalau muslimah berhijab atau berjilbab menutup aurat yang nampak itu hanya muka dan telapak tangan, itu bukan untuk orang lain kok gitu. Tapi memang ada juga bagus, ada yang bilang kalau orang tuanya nanti menanggung dosa katanya ya, karena ayahnya nanti ditanya katanya anaknya ini masih buka aurat. Ya nggak apa-apa lah ya, tapi intinya kita memang perintah itu untuk wanita-wanita yang beriman memang ya. Jadi memang anak Rasul, istri Rasulullah SAW, anaknya Nabi, anaknya Rasulullah SAW, dan kita umat muslimah ya semuanya berjilbab gitu ya, untuk supaya kita dikenal sebagai wanita yang bisa menjaga kehormatan diri. Nah, sebagai muslimah yang betul-betul gitu ya ingin di zaman now itu maksudnya modenya ikut mode lah gitu. Ya tidak dihalangi juga, tapi tentunya pakaian kita yang tetap masih di batas-batas syar'i. Itu salah satu wanita terbaik di zaman now itu, salah satunya yang paling inti itu aja dulu ketika bisa menjaga auratnya, menutup aurat karena Allah ya. Ya betul. Masalah nanti dibilang kamu so suci atau kamu sekarang ini pastinya udah agamanya udah tinggi, udah levelnya gimana. Dulu saya aja waktu berjilbab itu takutnya itu karena takut ketika mati dipukul sama malaikat dan yang dipukulnya itu punggungnya gitu, maksudnya dihentak gitu supaya mempertanggungjawabkan apa yang ada di muka bumi ini. Jadi selain memang liko di kampus waktu itu, zaman tahun berapa itu ya? Itu di kampus 80-an ya, 80-an. Mungkin sahabat MC juga ada yang lahir tahun segitu. Jilbab itu masih jarang, kecuali pesantren. Kalau saya kan umum dan pesantren, jadi mengalami dua alam gitu. Hijrahnya itu dan tidak karena seorang ikhwan, bukan karena misalkan mencari kakak mentor gitu kan, suka ada yang ikhwannya siapa, baru nanti kita berjilbab karena dia. Enggak, justru emang keinginan untuk menyelamatkan dirinya itu, takut ketika malaikat maut mencabut nyawa saya dipukul dari arah belakang gitu. Jadi ada perasaan takut kematiannya itu berat gitu. Jadi, dan kepada sahabat MT walaupun sudah kayak gitu, insya Allah nanti thalabul ilminya nambah. Dulu juga ada tekad dari hati dulu ya. Dari tidak tahu. Ya, kalau orang tuanya muslim, alhamdulillah kan kita suka dibimbing untuk ke masjid, dibimbing juga untuk saum
Ramadan gitu kan. Tetapi tidak cukup hanya itu. Kita harus mencari pergaulan di luar rumah yang membuat kita juga connect dengan Allah. Nah itu rata-rata kalau anak zaman dulu tidak ada gangguan dari gadget. Jadi nggak ada berasa autis sendiri gitu, di dunia sendiri nggak ada. Masih tetap harus ketemu gitu. Berhubungan sosial itu bagus. Hubungan langsung gitu kan. Nah kalau sekarang mulai susah. Nah anak-anak sekarang ini biasanya googling aja juga udah nyari kemanapun dia browsing bisa cari apa yang dia butuhkan. Kalau benar alhamdulillah, tapi kalau tidak nauzubillah min dzalik jadi tersesat. Jadi memang pesannya untuk yang muslimah zaman sekarang pergaulan itu juga harus dijaga. Selain tadi ya mulai giroh untuk menutup aurat ibadah, kemudian juga di keluarga juga dia harus benar-benar jadi anak yang solehah, berbakti kepada Allah dan kedua orang tua, dan juga mencari pergaulan yang memang membuat dia juga bertambah ilmunya, bisa menjaga kehormatan dirinya. Agak sulit kalau tidak seperti itu, karena nanti pergaulan itu rata-rata bisa membuat contoh dan membuat perubahan dari pola pikir yang dididik di keluarga atau di sekolah gitu. Jadi saya menarik pentingnya punya circle yang baik gitu ya. Tapi kan kita juga tidak berarti menutup diri dari yang belum baik. Gimana memilih circle yang baik tuh rambu-rambunya gimana teh? Iya, saya pribadi nih kembali ke saya aja dulu ya. Zaman sekarang dengan zaman dulu saya belum ada medsos beda. Zaman sebelum ada medsos itu benar-benar kalau saya butuh apa-apa ngetok pintu tetangga. Saya tuh assalamualaikum, ngirim makanan pakai baki tuh. Kirim. Oh sekarang bukannya apa-apa. Bisa saja saya itu cuma WA, WhatsApp grup di RW. Ini ada mau kirim ke sana. Terus tapi bukan masakan dari aplikasi. Gitu. Tidak dalam bentuk fisiknya gitu. Iya. Nanti dia terima, terus ajakan kasih teh gitu. Jadi memang udah tidak ada tatap menatap, tidak ada hug. Kalau dalam agama kita kan muslimah dengan muslimah atau ikhwan dan ikhwan yang mahram itu nanti kalau berpelukan itu berguguranlah dosa dan Nabi gitu ya. Itu kan ada aplikasi yang hilang gitu. Jadi memang bagaimana caranya? Memang harusnya ya. Ini untuk saya pribadi, orang tua itu punya concern anaknya itu dibawa silaturahim atau silaturahmi ke keluarga bapak seminggu sekali, ke keluarga ibu seminggu sekali. Jadi anak itu dikondisikan suka nggak suka kepaksa gitu. Iya betul. Karena zaman sekarang kadang-kadang anak-anak juga males gitu ya. Nggak mau ikut udah sok aja kalian gitu kan. Nah sehingga anak-anak juga merasa dunianya sendiri. Dan sedangkan dunia mereka tuh di kamar terus. Nah di kamar juga dia bisa nge-game. Selancar ke seluruh dunia gitu. Nge-game biasanya. Nge-game itu ada grupnya loh. Bisa teman yang dia kenal ataupun tidak, dia bisa nge-game. Dan kebayang atuh waktu azan nge-game. Menang mana? Menang sholat atau menang game? Nah itu jadi pertanyaan ya. Ini yang real life kalau mau muslimah zaman now itu memang tidak sama gitu. Jadi saya sendiri juga berempati dengan keluarga-keluarga muslim yang kehilangan kebersamaan. Ya, makanya fatherless dan motherless. Ibunya sibuk, bapaknya sibuk, anaknya sibuk. Akhirnya rumah cuma check in check out gitu. Laundry aja gitu. Sama ATM sama pulsa. Nah itu yang menarik ya Teh. Jadi kenapa disebut fitnah itu karena dari secara sunatullahnya itu memang ada yang berubah ya. Ada banyak yang hilang ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa beradaptasi dengan hal itu kan? Ke bawah buruk kemungkinan besar ada, ke bawah menjadi baik juga ada. Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tarik-menarik lah ya di surat Asy-Syams itu. Mau kita fujur, mau sesat ataupun mau takwa, pada akhirnya kita punya choice, punya pilihan karena merasa takut kepada Allah. Hadirkan dulu perasaan ditatap dan dilihat oleh Allah. Perasaan muhsin atau ihsan. Orang yang berbuat baik karena Allah itu, karena dia, aku kalau berbuat bohong ke ibu bisa aja. Atau saya berbohong ke bapak bisa aja. Tapi kan ada Allah yang maha melihat. Jadi menanamkan rasa takut dan adanya Allah
dalam hati keluarga muslim di zaman now itu sangat penting. Dan paling utama itu diawali dengan perintah untuk mendirikan sholat, akimi sholat. Karena kalau tidak sholat, walaupun dia berbuat baik, tapi baik menurut ukuran manusia. Nggak jadi tiangnya itu kan, kalau dulu ada, iya. 1, 0, 0, 0 gitu. Sholat itu 1, sisanya 0, 0 gitu. Jadi memang anak-anak sekarang nih khawatirnya menjadi PR bagi ibu dan bapaknya untuk selalu mengetok pintu. Udah sholat belum? Ayo kita sholat. Dan itu memang harus ya Teh, nggak cuman bangun pergi orang tuanya gitu. Jadi harus ada sentuhan fisik gitu. Awalnya memang ini keteladoran orang tua. Jadi jangan salahkan anak dulu deh. Karena pada saat anak itu masih imitatif, di zaman dia masih preschool, peniru ya, peniru yang ulung itu, dia itu sebenarnya kemanapun kan kayak perangkok. Kita mungkin agak risih gitu, pengen cepet-cepet selesai. Makanya ketika dia nempel tuh, kita bisa jadi kurang happy gitu. Mungkin marahin, atau juga mungkin malah meninggalkan. Itu kesalahan utama dan harus ditafakuri, istighfar. Karena ternyata di zaman 0 sampai 7, di bawah 7 tahun ya Su, 7 sampai 10 tuh udah mulai nurut, udah mulai merasa takut ketinggalan, nggak mau meninggalkan. Jadi bukan 7 sampai 10 itu justru baru diajarkan, bukan. 0 sampai 7 itulah mengenalkan. Iya, saya pribadi dulu memang di usia kelas 2 SD, memang 8 tahun itu ya, udah bisa baca. Dikasih buku kecil, hafalin 2 minggu, itu kata papa saya, hafalin 2 minggu, nanti 2 minggu dites. Langsung tuh ngedeng-deng, maksud Sunda ya, aduh ya Allah, tapi nurut kan, masih nurut kan segitu. Akhirnya, alhamdulillah hafal, dan dari situ kalau papa nggak ada, ikut sama mama. Dengan ikut sama mama, nanti Allah sayang gitu, maksudnya karena papa saya itu kan kerjanya di ini apa sih, kontraktor yang bikin jembatan, bikin apa, jadi kerjaannya itu ya insinyur, jadi nggak ada di rumah kan, seminggu sekali pulang atau 2 minggu sekali. Nah dia selalu ngetes gitu, nanti pas pulang ngetes beneran. Nah saya tidak berani untuk tidak sholat. Jadi memang dari sejak itu sholat itu bagian dari ritualitas, meskipun belum ada ruhnya gitu, tapi ritualitas orang Islam pastinya 5 kali dalam sehari sholat. Minimal takut dites bapak, takut ditanya sama bapak gitu ya. Dan selalu senang karena pasti dikasih mukena, dikasih makanan, terus meskipun ngebut di sebelah mama, ngebut gitu di sebelah mama, tapi seneng gitu, ada kebahagiaan, pride. Nah anak-anak sekarang nggak tahu nih, biasanya rata-rata seneng pride-nya itu nonton figur-figur yang entah apa tuh, nggak tahu ya apa yang namanya Labubu itu apa. Yang fiktif gitu ya, apalah gitu, yang dipakai oleh Lisa Blackpink gitulah. Jadi anak-anak kecil tuh sekarang tuh udah diidentikannya dengan banyak hal yang sebenarnya itu kebawa nggak ke alam kubur. Nah itu menarik Teh. Berarti kan itu tuh orang tua ya, karena kan anak-anak mungkin kalau awalnya dia tahu tokoh atau benda atau kebudayaan apapun, kalau orang tuanya aware, mungkin bisa langsung dialihkan atau dialihkan. Ya harusnya begitu memang. Tapi ini mohon maaf, ada pasangan nih, suami istri. Misalkan suaminya senang murotal, istrinya senang hiburan Korea. Ya, pastinya kan tarik menarik. Nanti anak mau melihat yang mana? Atau kebalikan, bapaknya suka Korea, anaknya melihat ibunya yang suka ke masjid, pengajian ibu-ibu. Nanti si anak juga akan melihat, oh bapak nonton Korea, pas adzan maghrib nggak sholat. Nah itu kehilangan identitas gitu. Siapa teladan yang harus diikuti gitu tuh ya? Iya, jadi memang sekufu atau sekufu sederajat dalam perkawinan sebetulnya harus sebetulnya. Jadi suaminya suka murotal, suka bacaan Al-Quran, istrinya juga sama, suka berjamaah, suka ke masjid sama. Seharusnya begitu. Tapi bagi keluarga muslim mohon maaf, di dalam Al-Quran juga ada keluarga Asia, istri Fir'aun, suami tidak soleh, istrinya solehah. Atau Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, beliaunya soleh, istri dan anaknya tidak soleh. Jadi memang kita tidak bisa memilih ya. Kalau sudah masuk ke area perkawinan,
itu bagian dari ujian. Hasiban nasu ayatraku ayakulu amanah ya, ayakulu amanah gitu. Jadi wahum la yuftanun. Jadi apapun yang kita sekarang alami itu ujian. Memang iman atau enggak gitu. Dan nggak bisa, aku nggak mau yang ini, ganti aja. Nggak bisa ya kalau udah berkeluarga itu kan. Nah, tergantung nih, kasuistis gitu ya. Karena perkawinan itu kompleks, nggak bisa apple to apple. Misalkan keluarga saya dan keluarga kamu sama nggak ya? Beda. Karena masing-masing punya ujian masing-masing. Contoh nih, kalaupun zaman Nabi ada Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini pemuda soleh. Nah, kemudian beliau itu digugat cerai oleh istrinya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW kan menengahi. Karena Thabit bin Qais juga bertanya kepada Rasul, istrinya itu pun juga, istrinya Thabit bertanya. Kata Nabi, kembalikan aja mas kawinnya. Thabit bin Qais ini padahal pemuda soleh. Dan mas kawinnya itu sebidang kebun. Akhirnya dikembalikan. Karena ternyata istrinya ini menganggap tidak sekufu gitu dengan Thabit bin Qais. Ada hal yang tidak akan match ya. Dan mereka belum punya anak. Jadi bagi yang belum punya anak, ini bukannya saya saran untuk masing-masing untuk bercerai, divorce, tapi memang masih ada pilihan itu. Tapi bagi yang udah punya anak, janganlah bikin cerai rekayasa. Dan cerai rekayasa itu gitu. Salah satu pihak merasa bosan, merasa benci, kemudian dia mengadukan ke pengadilan agama, dan tanpa adanya kehadiran pasangan langsung perspek. Atau kehadiran pasangan, tetapi tetap gitu. Cari gitu rekayasa skenario bahwa pokoknya istri aku tuh begini, suami aku tuh begini. Nah itu kan bagian dari kezaliman di dunia, tapi tidak ditampakkan sama Allah hukuman atau balasannya itu belum nanti di akhirat. Karena Allah tuh maha adil, jadi tenang aja para muslimah kalau di zaman fitnah ini memang ada wanita-wanita yang dizolimi atau wanita-wanita yang dalam rumah tangga dia sudah berbuat terbaik di mata Allah ya, tapi mungkin di mata pasangan kurang. Akhirnya dia berpaling misalkan atau menzolimi KDRT dan sebagainya. Wanita-wanita muslimah itu tidak akan menyalahkan Allah. Ini akan ada perasaan bahwa oh iya ini tuh penggugur dosa saya. Ini memang wanita terbaik di zaman fitnah itu kan banyak tuh hadis-hadis menerangkan kalau fitnah itu ditandai dengan ada 6 hal ya, yaitu kefakiran, membuat kita sibuk lupa kepada agama karena fakir, karena merasa miskin. Itu jadi ujian banget. Dalam perkawinan suka ada yang bilang ini, suami aku mah kurang menyisahnya, jadi udah kita cerai aja, aku punya kemampuan untuk bisa handle rumah tangga, ada yang gitu. Atau sebaliknya juga. Kemudian juga ada yang karena kekayaan, udah saking kaya jadi lupa juga ibadah, sombong. Kebalikannya terlalu miskin juga terlalu miskin, kaya itu kaya dan ujian. Kemudian keburu sakit. Orang-orang yang mohon maaf ya, kita sekarang ini alhamdulillah makanya syuting karena oleh Allah diberi kesehatan. Tapi saya pribadi nih sebetulnya lagi mau operasi gigi. Nanti jam setelah syuting ini tuh udah ada janjian sama dokter. Nah, saya merasakan betul ternyata nikmatnya gigi yang memang ditumbuhkan oleh Allah itu beda banget dengan gigi misalkan mau dipasang crown itu apa ya, semacam kayak ada mahkota untuk menutup geraham yang agak rusak sehingga akar masih tetap hidup. Terus crown ini bisa terbuat dari porselen, dari emas, dari logam gitu ya. Tapi kalau logam nanti kalau pas lagi kita diperiksa nanti saya nempel ke logam. Nah jadi memang qadarullah tadinya mau pasang crown, tapi ternyata periksa ke satu, kedua, ketiga, sekarang saya tidak layak crown, layaknya dicabut semuanya. Tapi saya masih bersyukur di dalam ujian ini Allah selalu memberi yang terbaik. Karena saya juga ragu kalau pasang crown tuh gitu ya. Nah, itu ya. Jadi cerita dulu bahwa tadi apa masalah fakir, masalah kaya, fitnahnya ya, kemudian masalah sakit. Gitu. Orang yang udah sakit tuh fitnahnya tuh masalah sehatnya justru dia bisa nggak maintenance gitu. Kemudian juga masa ketika dia ini masih hidup gitu, masih belum meninggal. Jadi masalah hidup itu adalah juga fitnah buat kita gitu. Karena pada saat kita sudah mati semuanya kan sudah lewat gitu ya.
Kemudian juga dua lagi tuh yang biasalah orang udah sepuh. Oh ya, masa Dajjal. Dajjal itu adalah sebetulnya masa penuh dusta. Orang-orang tuh mohon maaf ya, penampilannya sih mungkin kata-katanya itu emang benar, tapi sebenarnya dibalik apa yang dibicarakan itu dia tidak jujur. Jadi sebenarnya PHP lah. Jadi bukan Dajjal yang diceritakan makhluk itu. Sifat Dajjal itu adalah pendusta gitu. Sifat Dajjal. Misalnya memang dia materialistik habis gitu. Maksudnya dia memang duniawi banget. Nah, orang kan suka bilang Masih Dajjal. Itu memang nanti emang ada yang dibunuh langsung oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau Dajjal yang karakternya gitu. Dajjal tuh banyak gitu. Bisa pada diri para ulama, para pengusaha, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya juga bisa jadi Dajjal. Kalau dia pendusta gitu. Jadi terutama sih dusta dalam hal keimanan, menampakkan diri iman, tapi sebenarnya itu kufur berat kepada Allah dan pada ajarannya. Jadi sebenarnya mohon maaf, saya tuh kaget gitu ya, ada sebuah situasi di mana pernah tertipu gitulah. Tapi tertipu di sini hanya saya aja yang ngalamin gitu, dan saya tidak bisa woro-woro ke orang lain. Hati-hati, dia tuh orangnya penipu, karena mungkin spesial orang itu hanya diujikan untuk saya gitu, sehingga Allah harus tutup aibnya oleh kamu gitu. Jadi bahasa Allah tuh, Sasa, kamu hanya bisa digugurkan dosa kalau ketemu Dajjal yang ini gitu. Tanpa dipertemukan dengan Dajjal ini, kamu tuh biaya pulang ke Allah juga nggak cukup gitu. Itu bisa ujian apapun ya, bisa di bidang usaha, di bidang apapun lah ya. Jadi Dajjal dalam arti sifat pendusta. Dan yang berikutnya lagi, ketika kiamat sudah datang, itu benar-benar fitnah akhir zaman yang benar-benar semua orang akan menyesal dan merasa ingin kembali lagi, tetapi udah terlambat, udah selesai masanya gitu. Jadi ada 6 bukan ya? Takutnya kefakiran, kekayaan, kesehatan. Oh, pikun, maaf. Nah, bukan hidup ketika pikun. Nah, itu saya jadi, karena saya pikun, jadi baliknya. Ketika pikun, kematian, dan Dajjal. Jadi memang kematian di sini juga ketika kiamat itu. Nah, jadi memang ketika pikun, seseorang itu kan lupa. Saya pernah jadi ujian ya. Pernah gitu, misalkan kacamata tuh sebenarnya ada di kepala ya. Saya nanya, mana ya kacamata mama? Atau sisir gitunya. Saya nyari gitu, di mana sisir? Mama biasanya simpen di mana? Ternyata ada gitu. Jadi memang Allah sudah mengembalikan kita pada masa di mana semuanya tadinya ingat, akhirnya bisa lupa dan begitu saja. Sama Allah jadi masalah ya. Bahkan peristiwa yang happening sekarang, kebakaran di Los Angeles di California. Meskipun saya belum pernah ke sana gitu ya. Tapi dengan adanya kejadian ini, kita semakin beriman bahwa asorun gitu, maksudnya api yang sangat dahsyat, tornado itu yang benar-benar dia muter gitu di sebagian bumi aja udah, dan loncat-loncat, udah nggak bisa ditangani sama pemadam kebakaran, teknologi apapun gitu ya. Pesawatnya yang di atas drone pakai air, itu memang udah aturan Allah aja yang datang ketika dan bisa menghanguskan semuanya. Area yang sangat luas ya, Pacific Palisades gitu ya, itu udah bukan area abal-abal, itu area orang yang konglomerat gitu. Kayaknya tuh kayak miliarder, ratusan miliar. Saya sampai nonton sendiri nih, karena emang mumpung masih ada YouTube ketika before. Saya lihat rumah-rumahnya tuh 300 miliar, 500 miliar. Pokoknya harga-harga fantastis. Dan saya belum pernah lihat uang sebanyak itu. Dan kayaknya juga wallahualam gitu ya, sampai kapanpun tidak akan pernah lihat. Dan jadi kebayang fitnah di zaman sekarang tuh yang kaya semakin kaya, karena mereka sendiri tidak mengenal Allah kan. Tidak ada zakat, tidak ada infak, tidak ada sedekah, tidak ada wakaf. Sehingga kan mereka yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin gitu ya. Mereka homeless tuh banyak jadi di negara bagian yang lain, tapi di California ini, di Los Angeles ini, mereka tuh super kaya. Kayaknya kaya banget gitu.
Nah itulah innalillah. Jadi fitnah di zaman now, kekayaan yang bisa membuat kita lupa, itu fitnah itu seperti itu. Ya Masya Allah ya Teh, tadi kan ada 7 tuh berarti kan yang disebut dengan fitnah tuh. Kalau fitnah miskin, fitnah kaya itu mungkin lebih gampang lah, udah sering dibahas ya di Indonesia. Saya mau bahas tuh yang gini Teh, sakit dan pikun gitu ya. Kan kalau sakit itu kita nggak pernah tahu ya Teh. Ada orang yang masih muda, usia masih 30-an, tapi tiba-tiba Allah takdirkan sakit berat. Ujiannya itu sebetulnya buat dirinya, buat keluarganya, atau buat siapa aja. Betul. Aduh, ujian sakit buat siapa ya? Buat yang bersangkutan jelas. Karena kenikmatan dia ada yang dicabut. Tapi untuk keluarganya juga ikut juga. Karena ikut juga harus memberi support kan. Bisa jadi kalau dia penanggung jawab rumah tangga, ada saat ketika dia sedang sakit, istrinya tuh tawakal Allah. Suaminya bisa lanjut meninggal atau sembuh lagi. Soal masalah rezeki mah bisa kembali lagi seperti dulu, dia bisa aktif ataukah dia mengurangi aktivitas. Nah ini mah ujian di keluarga saya pribadi lah ya. Nah, ketika zaman COVID tahun 2020 Maret ke sana, alhamdulillah itu ujian kita berjamaah ya, seluruh kebagian. Dan ada juga keluarga-keluarga muslim yang suaminya atau istrinya atau anaknya atau orang tuanya wafat. Nah di keluarga saya suami itu kena COVID kan, nah sampai 2 kali lah. Tapi yang pertama itu yang agak berat, karena di situ ada satu kondisi di mana beliau tadinya cuma batuk-batuk. Akhirnya beliau bilang, mah kayaknya aku harus ke dokter nih mah gitu. Kebetulan saya juga punya channel, beliau juga punya channel, sama-sama kita hubungi. Akhirnya beliau dirawat di rumah sakit. Di situ dokter sering gitu komunikasi dengan saya. Suatu saat di mana saya udah tanya nih ke suster, terus gimana keadaan? Boleh Bu, Ibu tidur aja gitu ya. Jadi saya tidur. Pas pagi WA baca dokter bilang mau ada tindakan, dikasih transfusi. Tapi saya waktu itu bilang, dok jangan dulu sebentar, bisa nggak? Saya mau ini dulu, mau istiqomah dulu. Saya juga mau cari-cari referensi lagi ya sebenarnya. Saya tanya juga beberapa orang yang juga saya mohon dulu sama Allah. Alhamdulillah waktu itu hasil istiqoroh itu nggak usah pakai transfusi. Dan saya tanya ke dokter, dok kalau tanpa transfusi bisa pakai apa lagi? Paling obatnya kita naikkan dosisnya. Kebetulan suami saya kan komorbid ada beberapa. Alhamdulillah lewatlah, sehat lagi gitu kan. Tapi yang kedua pernah sakit lagi gitu. Tapi setiap merasa dia itu sedang ada ujian sakit, saya cuma bilang begini, dia itu kan milik Allah. Jadi tuh nggak ada tuh perasaan, takut A, B, C, D, itu enggak. Ketakutan itu harus dikendalikan. Nggak ada, ya maksudnya tuh bukannya saya sombong. Oh ini kan yang ngasih ujiannya Allah, pemiliknya Allah, yang akan menyembuhkannya juga Allah. Hakikatnya dokter itu hanya alat atau media aja. Nah di situ karena pernah para jamaah ketika saya sedang ceramah nanya, kalau teteh ditinggal paham udah siap? Digituin sama jamaah beneran. Nggak tahu pertanyaan kok kayak gitu maksudnya ini spontan aja teriak lagi. Jadi di depan orang gitu, bukannya tanya secara japri atau apa. Sebenarnya insya Allah saya merendah ya, karena kan tetap aja kalau kehilangan itu kan pasti ada dampak-dampaknya kan. Nah jadi betapa rasa sakit itu adalah nikmat yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Satu-satunya sumber kesehatan, keselamatan, rezeki, apapun yang kita miliki cuma milik Allah. Jadi hikmahnya di situ. Samping kalau yang sakitnya kan mungkin harus lebih hati-hati ke depan, jaga kesehatan lagi dan fisiknya dijaga, maintenance dan sebagainya. Dan juga tidak boleh ini juga sombong ketika dia sembuh. Kalau yang lain meninggal, kalau dia sembuh itu nggak bisa gitu. Karena belum waktunya aja. Karena banyak orang yang nggak lulus teh ketika diuji oleh salah satu keluarganya itu sakit. Ya apalagi misalnya kalau pasangan ya suami atau istrinya itu sakit parah misalnya, yang menghabiskan biaya, terus juga kan jadi pincang ya si keluarga tuh. Misalnya si istri aja, istri misalnya diponis kena cancer gitu, jadi udah nggak bisa ngelakuin lagi tugasnya, anak-anak terbengkalai, suami. Nah itu tuh untuk dianya udah jelas tuh, itu jadi pukulan kan. Mungkin dia hanya bisa mempersiapkan, oke, aku harus siap husnul khotimah.
Nah itu. Tapi yang lainnya nih, suaminya, anak-anaknya, itu kan juga jadi pahala nggak sih kalau anggota keluarga sakit? Gitu. Oh iya, kalau saya kembali lagi saya aja karena kadang mereferensi ketika papa meninggal, usia saya dan adik saya tuh beda 12 tahun. Saya udah kuliah semester akhir, adik saya baru kelas 5 SD, kelas 5 kelas 4. Sehingga saya udah sering bilang sama dia, 2 minggu papa lagi sakit nyeri di dada, belum tahu itu bakal pass away, bakal meninggal. Saya selalu bilang, papa itu milik Allah, Dek. Maksudnya itu ke adik saya namanya Adam, dan papa itu milik Allah. Ya, papa sekarang lagi sakit, doain aja papa. Dipegang ini punaknya, anak kecil kasih 5 SD, saya teteh-teteh mahasiswi semester akhir. Dan ternyata memang pas away 2 minggu kemudian. Sedangkan saya bayangkan pencari nafkahnya papa, mama juga ibu rumah tangga, adik masih kelas 5 SD. Tapi waktu itu saya udah nggak ada waktu buat nangis. Nangis tuh 2 minggu kemudian ketika saya punya me time. Saya ngegruk tuh nangis tuh di toilet, nangis sejadi-jadinya. Tapi saya punya Allah. Jadi hiburan saya tuh hanya kampus, ke rumah, ke masjid, kemudian kerjaan papa yang tertinggal apa. Memang waktu itu papa meninggalkan perusahaan ada dan harus dilanjutkan. Yang bagi saham itu yang akhirnya saya kalah juga. Akhirnya memang ternyata kita bisa hidup dari budi baik papa masa muda. Adik-adiknya sangat perhatian kepada papa gitu. Jadi memang kita hidup saling deposito. Jadi memang akan ada selalu rekayasa, akan ada selalu skenario, skenario Allah yang membuat hidup kita tuh sebenarnya nggak ribet kan, nggak ribet. Kamu aja serahkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kemudian setahun kemudian saya ketemu jodoh, kemudian menikah. Tapi setahun kemudian dapat jodoh dan menikah pun bukan berarti perpaduan keluarga kaya dengan kaya, enggak. Suami saya juga fokus ke keluarganya karena adik 11 ayahnya meninggal. Jadi memang coba kalau kita mikirnya kekayaan, kamu punya apa? Gitu kan pastinya gitu ya. Terus saya punya adik 11. Nah, ibu saya bapaknya meninggal karena kecelakaan. Pasti kan mikirnya harta. Tapi karena kita tujuannya akhirat, tujuannya ingin membahagiakan orang tua kita masing-masing, adik kita masing-masing atau adik ipar, kamu kasih rezeki gitu ya. Nah itu ya. Nah itu teh untuk menghadirkan keyakinan bahwa itu sudah ada diurus oleh Allah, diatur oleh Allah. Itu kan butuh ilmu ya. Pemahaman itu sampai ke titik itu tuh gimana gitu? Banyaknya sih ketika mahasiswi, ketika kan sekolahnya SMA tuh saya dulu SMA 3. Kemudian kuliah tuh memang sambil kuliah sambil pesantren. Nah di situ saya kalau baca-baca ayat itu suka menangis. Memang dari SD juga suka nangis, SD, SMP, SMA. Baca ayat itu suka nangis dan merasa bahwa satu-satunya tempat bergantung itu cuma Allah. Jadi nggak ada tuh yang namanya gini kekhawatiran, nah besok gimana? Ya kan ada Allah gitu. Entah gimana, maaf, saya dikasih paman waktu itu uang 50.000. Zaman itu besar, besar banget. Masukin ke kantong, gamisnya warna biru, kerudung putih. Anak mahasiswi yang baru ditinggal meninggal ayah. Tapi terus di perjalanan ada orang yang lebih membutuhkan. Makanya saya sombong gitunya. Udah mah dikasih, orang tua meninggal. Tapi karena orang ini lebih membutuhkan, saya kasih. Kasih itu bukan berarti saya punya tabungan, nggak punya tabungan untuk saya pribadi. Selain deposito yang mama, itu ternyata saya bantu. Alhamdulillah. Besoknya lagi ada lagi yang ngasih. Jadi coba kalau kita mikirnya gini, ini kan uang jadi kita anggap ngasih. Nggak bisa, ini nggak bisa, apa saya pulang, ini nggak bisa. Waktu itu masih pakai angkot ledeng kelapa, belum ada online belum ada. Jadi benar-benar janganlah kita berhitung, karena pastinya Allah yang akan membukakan rezeki gitu. Ya, itu yang menarik saya. Maksudnya kalau belajar dari pengalaman saya, bagaimana sejak kecil aja tuh udah kenal ke Allah ya. Jadi kalau bicara kita nih ya, misalnya pengen jadi wanita yang terbaik di akhir zaman, ya zaman fitnah. Berarti kan basic ketakwaan, akidah, keimanan itu penting ya teh. Sebenarnya nggak merasa diri takwa gitu, tapi merasa bergantung ke satu-satunya yang maha kaya, yang Asmaul Husna itu kan dia 99 nama, itu yang membuat jadi oh iya emang nggak ada yang menandingi gitu. Mau minta sama orang tua terbatas, mau minta sama paman terbatas, sama suami terbatas, tapi sama Allah meskipun dia memang wujudnya belum kita ketemu langsung, tapi
kebesarannya tuh terasa kayak sekarang nih, napas saya sama sahabat-sahabat MK itu kan nggak usah bayar, nggak usah pakai tabung oksigen yang besar, nggak usah pakai infusan gitu. Semua Jadi baik gitu ya, ya semua gratis. hadirkan bahwa emang Allah yang maha memiliki kita dan apapun juga titipan itu yang membuat kita safety gitu. Kita punya apa ya, backup. Perasaan itu datang itu bukan sehari 2 hari, tapi emang dengan zikron kasiro, dengan zikir yang banyak. Kalau ada apa-apa istighfar, astagfirullah, ada apa-apa innalillah, alhamdulillah, atau apa astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Dan itu bagian dari bukan zikir lisan, tapi juga diyakini dalam hati, diamalkan juga dengan perbuatan. Dan terutama sih bakti juga sama orang tua. Ada suka atau nggak suka, orang tua itu yang memberi kita kekuatan untuk selama ini. Soal kekurangannya pasti ada. Suka ada yang bilang gini, aku nggak minta dilahirin sama orang tua. Orang tua orang lain kok lebih bagus. Apakah pernah saya merasakan itu? Pernah juga. Kan lihat warga orang lain kok bisa berguling-guling di karpet. Ibunya sama anaknya berguling-guling. Saya bilang, oh deket banget sih kayak gitu. Tapi mohon maaf tidak dijilbab. Saya juga suka mikir gini, keluarga aku jilbab tapi nggak guling-guling gitu. Oh berarti plusnya ini gitu. Jadi harus cari kelebihan gitu. Jangan bilang gini, pokoknya keluarga aku mau jelek, pokoknya keluarga aku tuh yang bikin aku jadi susah. Nah, itu orang yang suka playing victim. Anak-anak zaman now rata-rata tuh mental illness karena dia tidak mensyukuri apa yang ada gitu. Dia suka pengennya jadi orang lain gitu. Ya, habitaan bahasa Sunda. Ngelihatnya yang bagus, yang hebat, yang udah sukses, tapi perjuangannya nggak mereka lihat ya. Rata-rata selebgram juga kalau yang saya tahu, mereka masa kecilnya punya permasalahan, akhirnya sudah besar juga masalahnya dia bawa terus gitu. Dulu kan saya begini, ini, makanya saya begini. Janganlah menyalahkan orang tua. Mereka udah cukup gitu membesarkan kita. Karena anak itu tidak tahu ketika lagi berjalan tuh, belajar makan gitu kan. Tuh sejelek-jeleknya orang tua tuh dulu pernah. Nah, zaman now sekarang anak-anak kalau orang tuanya udah mulai tangga susah, nah ditinggalin aja. Boro-boro tergerak buat nggak ada gitu. Misalkan ini mama pegangin takut jatuh. Ada, tapi satu di antara 1000. Saya pernah melihat ada anak sama orang tuanya, anaknya pernah laki-laki, lagi pergi umroh, kita satu grup, dia tuh care banget sama ibunya, care banget gitu. Tapi ketika care sama ibunya ini, ibunya juga emang care juga sama anaknya udah gede, masuk ke toilet, padahal mau umroh nih, dia tanya, "Adik Aa kemana?" bahasa Sunda ya, "Kalau Aa kemana ke toilet, gua tadi masuk, kenapa ya lama banget?" gitu. Jadi bayangkan anak udah gede dan dia profesinya dokter loh. Jadi ibu seperhatian itu gitu. Padahal nggak masalah gitu. Keluar dari bandara biasa kan suka ke toilet dulu. Nah ibunya nanya gitu. Nah ini gambaran fitnah di zaman now itu, kefakiran udah dibahas, tadi kekayaan juga. Kemudian kalau sakit sebenarnya kalau kita online tuh yang orang-orang suka minjem online itu kefakiran nggak? Tergantung deh, mungkin nafsu juga ya. Karena kalau terakhir ya, misalnya saya dapat satu kisah, ada seseorang yang dia terjebak jadi pinjaman online dan bunga itu awalnya kan cuma karena nafsu dia pengen sesuatu yang ya tadi yang melihat orang lain punya itu kemewahan atau merasa prestis punya itu, akhirnya belilah harga mahal, uang nggak punya. Karena dia bukan yang miskin gitu awalnya. Nah itu ya betul. Dia tergoda nafsunya buat bikin hutang. Tidak ada legitimasi lah ya untuk yang sifatnya haram ya tetap haram gitu ya. Tapi ada yang benar-benar fakir teh. Kalau yang dimaksud yang benar-benar fakir tuh, karena saya kadang lihat gini teh, fenomena di jalan ya, kalau kita lihat masih ada orang tua anak muda yang mau jadi jualannya tuh ditanggung, jualan buah kan, ya Allah. Berarti orangnya itu kuat imannya gitu ya. Betul. Di antara sekian banyak pilihan untuk dia rebahan, nongkrong, tapi dia lebih memilih untuk ikhtiar, walaupun hasilnya nggak banyak gitu. Ya alhamdulillah sih kalau kita melihat etos kerjanya bagus, karena rata-rata dia cari nafkah buat
orang tua, misalkan orang tuanya sakit, akhirnya anaknya yang tanggung, berarti dia itu punya keinginan berbakti sama orang tua. Jadi ada nilai agamanya pasti. Tetap Karena ya. tanpa itu biasanya ya anak malas lah. Itu kan bahkan innalillah ada ya, bukan contoh ini mah, anak mengencingi ibunya yang sedang sakit. Karena atau juga misalkan marah ke orang tuanya karena tidak mau dibelikan motor. Ada juga kan fitnah di zaman now tuh, ada juga itu pembunuhan. Banyak pembunuhan karena orang-orang yang sudah kalap mata itu udah tidak ingat. Oh iya juga fitnah kematian itu orang yang putus asa pengen mati. Nah kan sekarang tuh anak-anak yang bunuh diri, yang ya itu tadi mentalnya nggak kuat. Kalau dilihat tuh teh emang itu tuh apa sih, sebuah episode dari Allah aja ngasih pelajaran ke kita, atau saya kan suka mikir alangkah ruginya gitu, kasihan bangetnya orang yang akhirnya melakukan hal yang seperti itu teh. Sebenarnya kalau hadis-hadisnya kan memang sahih ya, menggambarkan akhir zaman salah satunya itu banyak kematian, pembunuhan, banyak yang ingin bunuh diri dan sebagainya, itu benar. Tapi siapapun yang mengimani gitu hari akhir, wabil akhirati hum yuqinun, dan juga tahu gitu bahwa bunuh diri itu adalah hal yang dilarang, bahkan tidak jadi way out apapun, dunia nggak dapat, akhirat nggak dapat. Pastinya ini harus ditanamkan di setiap keluarga muslim. Kalaupun ada keluarga-keluarga yang kecolongan, rata-rata suka bilang kan, dampingi anakmu. Kalau dulu mah kan dampingi nonton TV, kalau sekarang mah dampingi ketika anaknya mungkin sudah susah dihubungi gitu kan, jarang ada komunikasi gitu. Itu harus ngelamun aja gitu kan. Harus juga orang tua awareness. Tapi bukan hanya orang tua, ternyata bapak-bapak juga kalau dia mencari nafkah kemudian gelap mata, akhirnya dia gitu. Jadi memang iman ketika tidak ada, seseorang akan berbuat maksiat itu ketika imannya hilang gitu. Orang tidak akan berzina atau mabuk kalau tidak imannya hilang. Begitu pula ketika bunuh diri. Berarti bisa dikatakan kalau ingin jadi wanita terbaik di zaman fitnah, berarti kuatkan imannya ya. Perkuat iman, terus tadi cari circle yang baik. Ini teh, saya pernah dengar juga akhlak ya. Bukan dia harus berakhlak baik kan. Terus akhlak tuh ada 3 ya kalau saya paham teh. Ada akhlak jelek udah pasti. Terus ada akhlak standar dan ada akhlak terpuji. Kalau yang saya pahami akhlak standar itu ketika kita membalas kebaikan, bukan keburukan dengan hal yang serupa. Tapi kalau akhlak terpuji, ketika ada orang yang mendolimi kita, kemudian kita memaafkan, memberikan perlakuan yang baik, memberikan hadiah, itu termasuk akhlak terpuji. Nah kalau dalam kategori gini ya, kita diuji nih di zaman fitnah, kita dapat hal yang tidak sesuai atau diuji Allah. Berakhlak baiknya seperti apa teh? Akhlak kita tetap mulia gitu di hadapan Allah kan? Sebenarnya kan agama Islam itu diturunkannya langsung dari Allah lewat Rasulnya. Rasulullah SAW itu kan akhlaknya Al-Quran. Berarti kan beliau itu yang menjadi contoh buat kita. Karena tanpa itu agak sulit kalau kita mencari contoh ke orang tua, pasti ada kurangnya. Mencari jati diri ke guru ada kurangnya. Semua itu karena mereka tidak maksum dari dosa. Tapi kalau kepada Rasulullah SAW itu pasti benar gitu ya apa yang beliau contohkan. Nah akhlak beliau itu Al-Quran. Makanya sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang semuanya itu bersumber dari perintah Allah dan Rasulnya gitu, pegang teguh pada syariat agama. Kalau misalkan saya muslim, pasti terikat dengan waktu sholat gitu kan, pasti terikat dengan sholat karena perintah sholat dengan sodako atau infak itu selalu berdampingan gitu ya. Dan kemudian yakin akan adanya hari akhir gitu kan, kemudian juga peristiwa gaib, ciri-ciri orang takwa ya, kemudian juga wal kadhimina al-ghaidha wal afi aninas, bisa menahan emosi dan memaafkan orang gitu kan. Itu kan kemudian juga berinfak ketika lapang dan sempit, itu ciri-ciri takwa semua gitu ya. Jadi memang setiap Ramadan nih, insya Allah kalau sahabat MK dan mempersiapkan diri itu kualitas takwa yang tahun lalu dengan tahun sekarang pastinya staminanya naik terus gitu. Tidak ada istilah 11 bulan jadi takwanya hilang. Nanti di Ramadan gitu, saya pada bocor lagi kan. Harusnya gitu ya. Kalau dosa pasti ada, ujian ada, tapi kalau takwa, ketakwaan itu kayak kata
sahabat Nabi itu seperti orang mau jalan itu ada batu yang tajam, ya jangan diinjak gitu, harus cari yang aman. Jadi memang kalau kita mau pergi misalkan safar, rata-rata kan yang diingat tuh sholatnya di sana jam berapa ya gitu. Kadang-kadang naik pesawat nih, ini kita masuk waktu yang mana nih, waktu tujuan apa waktu keberangkatan, waktunya di tengah-tengah gitu kan. Tapi kan nggak mungkin tiba-tiba sholat subuhnya hilang gitu kan. Berarti kan kita harus juga istihad tuh gitu ya. Cari yang terbaik yang mana, ya udah ngikuti waktu keberangkatan misalkan. Nah jadi dari sholat tuh sholat, dari dikir tuh dikir gitu kan, dari sedekah tuh sedekah. Jadi hidup kita tuh ada polanya. Agak susah kalau bebas nilai. Zaman now kan gitu, jangan peduliin hidup saya, mengalir aja hidup mah kayak air. Ini kan masalah private hidup aku, kamu jangan ikut campur. Gak bisa gitu, dan bisa pada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi emang enak gitu. Islam itu sebenarnya membuat kita jadi nyaman. Hanya orang yang tidak paham, yang jahil, yang merasa Islam itu banyak membatasi diri gitu. Padahal itu peluang kesempatan yang luas gitu. Saya bisa ketemu teman-teman di MI, hakikatnya kalau enggak minta sama Allah, enggak akan dipertemukan. Bentuknya seperti apa, nggak akan tahu saya juga gitu. Tapi kalau kita emang menuju ke sana, ya pasti Allah kasih gitu. Mungkin kayak gini teh, kalau berbicara tentang sebenarnya hidup sudah diatur oleh Allah, ikuti saja apa yang Allah perintahkan. Bagi orang yang berilmu tuh udah teh. Tapi ya, bagi orang yang masih jauh deh, apa sih dikit-dikit Allah, dikit-dikit benar. How to-nya teh, how to close to Allah. How to close to Allah. Iya bagus ya. How to close to Allah. Kalau orang mah, aku mau ke Jakarta, tapi caranya mau pakai apa? Mau pakai Wush, mau pakai apa? Mobil travel biasa, atau mau nebeng omprengan, mau naik motor atau apa terserah gitu ya. Nah, yang jelas sebetulnya hidup itu jangan dibawa susah. Karena kalau orang yang mau hidupnya bahagia itu pastinya hidupnya mau diatur. Siapa yang mau mengatur? Yang menciptakan kita, kholik. Karena kalau mau diatur sama yang menciptakan, pasti dia memberikan aturan yang maha tahu gitu. Dialah yang maha tahu. Kalau kita so tahu, gitu. Jadi kalau kita ada kerendahan diri, ada tawadu, Anda merasa saya bisa belajar, tapi banyak lupanya. Saya belajar, tapi banyak orang yang lebih pintar. Tapi kalau nggak belajar nanti bodoh gitu. Jadi maksudnya jahil gitu ya. Makanya tetap aja kapanpun kita ada waktu, kesempatan, thalabul ilmi perlu gitu kan. Suka ada presetan gini, thalabul ilmi plus thalabul jodoh jadi gitu ya. Tapi sebenarnya jangan. Oh nggak boleh ya? Kalau saya gini. Pisahkan lah ya. Dipisah sih sebenarnya. Karena pada intinya Allah nggak tahu isi hati. Dulu itu sebenarnya ketika saya pesantren itu tuh saya merasa gini, saya butuh sandaran yang lebih gitu. Kok SMA 3 emang knowledge is apa sih, karakter is more apa gitulah, knowledge is power. Itu kata-kata bahasa Inggris biasa lah gitu untuk memberikan semangat anak-anak harus kuliah yang bagus gitu kan. Bagus sih, tapi pada ujung-ujungnya saya butuh sandaran spiritual gitu. Nah di situ ada perasaan waktu melihat pesantren Islam, persatuan Islam, saya sering lewat. Tapi ini apa sih? Ini bagus banget. Ini apa sih? Ini baru cuma apa sih? Terus tapi akhirnya ada teman saya yang masuk, terus dia ngajak, bisa mau nggak kita belajar ke sana setiap seminggu sekali, tapi dari pagi sampai maghrib, katanya ya pesantren non formalnya gitu. Mau. Dan saya mau gitu kan. Tapi sebelum itu ini saya ada liko-liko juga gitu. Jadi ada perasaan bahwa saya emang mahasiswi tapi kok nggak ngerti apa-apa gitu tentang agama gitu. Jadi ada perasaan rendah diri. Kalau rendah diri kan nggak pede, ada rendah hatinya gitu. Emang aku nggak tahu, aku mau belajar. Jilbab juga sebenarnya bukan dari dikasih tahu orang gitu aja. Ini dikasih tahu ayatnya. Nih, saya belum jilbab waktu itu. Saya kuliah master apa waktu itu ya. Di jilbab itu udah kuliah. Tapi teman-teman SMA 3 di semester terakhir tuh mereka di jilbab. Ada 1, 2, 3 orang. Tapi aku nggak pernah menghina. Kenapa sih mereka jilbab? Padahal ada ancaman. Kalau anak SMA 3 Bandung itu, kalau berjilbab nggak ada nilai olahraga. Oh dulu gitu? Iya, nggak ada. Karena memang jam ke-0 kita harus renang.
Kebayang nggak? Udah mah nggak berjilbab terus berenang, terus jam ke 0 itu ya, untuk rapot. Waktu itu masih nurut, tetapi begitu kuliah, saya bilang itu apa sih, baju apa? Ternyata menutup aurat tuh wajib. Dan saya tapi tidak jatuh cinta ke kakaknya, dan yang menyampaikan juga akhwat gitu kan. Jadi cara awalnya baiknya jadi walaupun ada ikhwannya juga bukan my style gitu. Maaf ya kalau komentar zaman bahula. Ini maksudnya tujuan kita cari ilmu itu benar-benar harus gitu. Jadi jangan hanya ilmu duniawi tapi ukhrawi juga. Agama tuh nggak bisa dipisah. Jadi awalnya sih cari ilmu dulu. Mau rela hari Minggu nggak ada di rumah, tapi sebelum pergi itu nyuci baju rumah, nyuci keluarga, baju mama, kewajiban kita di rumah ya. Ngepel dulu, nyuci piring dulu, datang nyuci lagi. Aku tuh suka ngosek rumah juga, tipe yang apa ya, senang kerjaan rumah. Jadi emang kalau sahabat MKFM yang wanita terbaik di zaman now, gak hanya cuma pengen nikah gitu, nggak bisa. Dia harus punya juga sifat keibuan, suka ngurus rumah. Ya, iya, aku suka ngurus rumah, suka ke anak kecil, terus suka berkorban. Misalkan suami nih, suaminya belum pulang, ya udah nggak usah dicari, ada di rumah nunggu gitu. Aku mah nggak pernah gini, kamu ada di mana? Sedang apa? Jadi ngapain aja? Sama siapa? Di mana? Gini aja, ada Allah ini, udah tenang aja, doain aja gitu. Jadi memang fitnah di zaman now itu ada yang kadang-kadang ya diperumit karena kita terlalu banyak menuntut. Alhamdulillah teh, gak kerasa ya udah panjang nih kita ngobrol. Tapi tidak akan selesai ya, karena untuk menjadi muslimah yang terbaik itu butuh ilmu yang banyak, butuh praktek, butuh banyak input, butuh ada guru yang membimbing gitu ya. Mungkin sebelum kita berpisah teh, menguatkan lagi teh, poin intinya harus apa yang kita lakukan? Ya, judul kita kan menjadi wanita terbaik di zaman fitnah. Sedangkan fitnah di akhir zaman itu udah pasti adanya. Salah satunya ditandai dengan orang yang fakir, yang tidak mau ibadah, kemudian juga kekayaan yang melupakan diri, kemudian juga mungkin ketika sakit kita lupa waktu, kita sehatnya dipakai apa, dan bahkan ketika sudah masa pikun, kita juga dulu barangkali banyak dosa sehingga oleh Allah dilupakan gitu, demensia lah ya, amnesia atau demensia, amnesia ya kalau salah. Kemudian juga ketika masa mati ya kita tidak bisa kembali lagi, ataupun juga ada Dajjal. Dajjal itu masa dimana banyak pendusta gitu, mau menjadi pemimpin di muka bumi ini, ataupun para ulama, pengusaha, orang tua atau siapapun yang punya sifat pendusta gitu ya. Dan sesungguhnya dia hidup hanya untuk dunia, materialistik abis gitu ya. Tidak takut kepada akhirat sebetulnya ya. Nah nanti ada Masih Dajjal, itu semuanya yang benar-benar Dajjal yang akan diperangi langsung oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah. Kemudian yang berikut lagi kiamat. Pada akhirnya semua ini akan berakhir dan kita akan kembali ke sisi Allah dan akan bertanggung jawab atas amal yang kita lakukan. Dan semoga kalau kita sebagai wanita tadi awali dengan jaga auratnya, kemudian juga pergaulannya, kemudian juga berbakti kepada orang tua, juga sholatnya, sedekahnya, ketakwaannya lah ya. Jadi ilmu itu datang dari mana? Karena kita mau mengimani dan mengamalkan amal soleh gitu, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, mudah-mudahan yang saling mendoakan ya sahabat Enki, Teh Hesti. Masya Allah, luar biasa ya sahabat Enki, sudah banyak tuh clue-nya yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat. Mulai hari ini kita bikin manajemen diri, apa yang harus aku perbaiki, aku harus merubah apa, memperbaiki apa, dan beramal soleh yang banyak. Baik, saya dan Teh Sasa pamit. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita pamit Teh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.